tapi aku ora merem-merem to, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian kali ketemu saya lagi di Wali Songo. Kemarin sudah Sunan Ampel, Sunan Giri. Hari ini kita membahas Sunan Bonang. Kalau membahas Sunan Bonang itu sebetulnya serunya, kalau saya mau jujur, itu membahas karomah beliau. Cuma kan ini sesinya sesi sejarah, karomahnya nanti disinggungnya sedikit-sedikit aja lah. Karena kalau berbicara Sunan Bonang itu, beliau kan memang terkenal sakti lah kasarannya. Kalau ada cerita-cerita bahkan di film-film itu kan banyak. Dia pernah ketemu, bukan bentrok, maksudnya menunjukkan kelebihan karomah beliau ke tokoh-tokoh yang memiliki kanugeragan, tokoh-tokoh kejawen dan sebagainya, atau yang aliran Birawa Tantra sebagainya. Itu Sunan Bonang itu sebetulnya justru senior, dibilang itu sebelum Sunan Kalijogo dan Sasiti Jenar. Oke, melantur. Bicara Sunan Bonang. Sunan Bonang itu kalau kita sudah melihat kemarin sejarah, beliau ini adalah putra Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel seniornya Wali Songo itu putranya Sunan Bonang. Yaitu putra Sunan Ampel dari pernikahan dengan Nyai Ageng Manila, putrinya Aryo Tejo Tuban. Makanya kita merunut di kemarin sejarah sebelumnya itu biar kita tahu ini. Jadi menikah itu hasil pernikahan Sunan Ampel dengan putri Aryo Tejo Tuban. Sunan Bonang ini memang dikenal di Wali Songo sebagai wali yang ulung dalam hal dakwah dan menguasai itu ilmu fikih, usludin, tasawuf, sastra jago, seni jago, arsitektur jago, bahkan karomah kesaktian dan kedikjayaan dia jago. Kalau seni lah banyak yang tahu lah karya-karya Sunan Bonang, teman-teman. Berbicara tentang titik awal dakwah beliau ini dakwah awal itu justru di daerah Kediri, di mana di situ titik waktu itu masih Kediri kan masih kental sebagai sisa kerajaan Majapahit yang terakhir kan di Doho dekat Kediri situ. Justru Sunan Bonang ini yang ditugaskan meluncur dakwah pertama kali di sana, dan dia pertama kali dialah sosok wali yang bertemu langsung dengan tokoh-tokoh di pusat ajaran Birawa Tantra. Jadi ibarat beda zaman, mungkin zaman Sunan Bonang ini mirip-mirip dengan zaman Syekh Subakir waktu itu, cuma zamannya berbeda. Masalah keilmuannya wallahu alam, kita tidak bisa menimbang, tapi memang terkenal ini Sunan Bonang ini memang luar biasa. Jadi beliau ini dakwah pertamanya di Kediri, di pusat ajaran Birawa Tantra. Beliau membangun masjid di Singkal, yang Singkal itu sebelah baratnya Kediri. Dan dia dakwah Islam di pedalaman. Dia itu sistemnya dia bangun dulu di sana, terus dia itu berdakwah di pedalaman yang otomatis yang masih banyak ajaran Tantrayana. Beliau berdakwah langsung, gesekannya beliau merasakan langsung. Itulah Sunan Bonang. Setelah dari Kediri, beliau itu ke Lasem. Jadi dakwah dia itu di Kediri yang pertama, kemudian setelah dari Kediri dia ke Lasem. Kalau masalah kelebihan beliau itu di seni wayang itu jago, tembang-tembang jago, kesastraan yang sufistik itu ya, sastra sufistik itu sastra kesufian, beliau itu jago. Dia juga sangat paham betul atau sebagai guru yang bagus untuk mengajar atau dianut ajaran tasawuf itu beliau. Kalau masalah karya sastra sufistik itu teman-teman mungkin sudah banyak mengenal dengan Suluk Wujil, itu karya beliau Suluk Wujil. Itu Sunan Bonang nasabnya nanti kita bahas, dia memang putra dari Sunan Ampel, otomatis sudah bahas Sunan Ampel kan udah ketahuan harusnya nasabnya. Nanti kita melanjutkan cerita-cerita yang kayaknya seru, mungkin sedikit kita akan menyinggung tentang karomah beliau, kesaktian beliau, biar ceritanya agak
ada warna. Kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono. Tombo ati iku lima sawarnane kaping pisan maca Quran sakmanane
salah sawijine sapa bisa ngelakone insya Allah mesti pangeran ijabahe insya Allah insya Allah Gusti pangeran Gimana teman-teman, sudah dengar barusan cuplikan lagu Tombo Atinya? Yang sudah sering mendengar lagu ini atau yang belum, bisa googling di YouTube. MP3 juga banyak lagunya Tombo Ati, versinya juga banyak. Tombo Ati itulah salah satu karya dari Sunan Bonang yang sampai sekarang banyak dinyanyikan lah, banyak dibuat versi bermacam-macam langgamnya, tapi semua mengakui bahwa ini adalah lagu ciptaan Sunan Bonang yang mempunyai makna yang sangat dalam. Kalau di pesantren ataupun di pedesaan pedalaman, lagu ini masih puji-pujian, saya bilangnya puji-pujian ini masih sering dilafalkan atau dinyanyikan ketika hendak sholat berjamaah. Dan lagu ini juga sebagai bentuk bukti dakwah Sunan Bonang melalui sisi budaya, sisi seni yang sampai saat ini ya itu tadi warisannya masih banyak yang dinyanyikan, dipuji-pujikan, bahkan dengan berbagai macam versi. Mengenai nama Sunan Bonang sendiri, mungkin teman-teman familiar dengan nama sebuah gamelan Jawa yang bernama Bonang. Memang betul bahwa nama Bonang itu adalah nama dari salah satu perangkat gamelan yang ada sampai sekarang, dan Bonang adalah salah satu ciptaan Sunan Bonang di saat beliau itu berdakwah. Jadi memang digunakan kayak seperti pertama kayak bikin woro-woro, mengumpulkan orang, dipukul-pukul, sampai kemudian dilanjutkan dibentuk atau dimodifikasi atau dibuat menjadi sebuah langgam atau rijian yang enak didengar saat memulai dakwahnya. Dan itu nantinya berkelanjutan dilanjutkan atau dimodifikasi oleh santri-santrinya, salah satunya dimodifikasi oleh Sunan Kalijogo, dalam artian dimodifikasi itu dibuat lebih sempurna, lebih lebih enak, lebih komplit segala macam oleh Sunan Kalijogo. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu musik gamelan atau alat musik gamelan yang bernama bonang, jadi bonang itu salah satu musik gamelan yang bentuknya kayak gong kecil. Kalau saya bilangnya gong kan besar, itu teman-teman tahu kan namanya gong, itu familiar lah. Kalau gong itu dia lebih kecil, yang memang di tengahnya ada tonjolan. Bahannya rata-rata itu kalau nggak dari kuningan, dari perunggu. Sekilas saja yang sampai sekarang masih dilestarikan. Kalau teman-teman main ke Keraton Jogja, ada musik gamelan atau musik gamelan yang biasa dipentaskan di wayang kulit, wayang orang dan sebagainya. Lepas itu larasnya laras lindro atau pelok,
Bonang itu saat ini dibagi menjadi 3, yaitu bonang penerus, bonang barung, sama bonang penembung. Kalau bonang penerus itu pukulannya 2 kali lipatnya bonang barung biasanya. Itulah, nah, teman-teman bisa lihat, bisa googling, banyak itu referensi tentang bonang. Kalau ingin tahu atau ingin belajar juga banyak banyak sanggar-sanggar yang menerima jika ingin belajar, mau pakai gaya gamelan Jogja, Mataraman Jogja atau Mataraman Surakarta, itu juga ada. Monggo, bebas. Bercerita mengenai Sunan Bonang itu ceritanya sangat penuh ragam sebetulnya. Kalau mau kita bahas itu panjang juga Sunan Bonang ini, lepas dari cerita yang berhubungan dengan Wali Songo, fungsi dia di Wali Songo ataupun fungsi dia sebagai pendakwah Islam di luar Wali Songo atau sebelum Wali Songo. Itu banyak ceritanya. Kalau mau lihat dari kisah histografinya terkait Petoro Katong itu ada, terkait di Pandan Arang itu ada, panjang. Nanti kalau teman-teman sekiranya nanti setelah kisah ini ingin dibahas cerita yang berhubungan Sunan Bonang, misal ada permintaan khusus, monggo silakan komen saja. Baik, kita kembali ke Sunan Bonang. Setiap kita berbicara tentang Sunan Bonang itu kita seolah-olah selalu berbicara mengenai Sunan Kalijogo. Memang betul, mau tidak mau kita harus mengakui bahwa ada hubungan kedekatan khusus antara Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo. Terlepas keterkaitan Sunan Bonang sebagai orang yang pertama kali, bukan menemukan lah, memberikan hidayah ke Sunan Kalijogo, tapi juga ada sisi di mana Sunan Bonang ini melihat bahwa Sunan Kalijogo nanti di masa depan akan sangat berperan besar di dalam satu perkembangan dakwah Islam di bidang seni dan budaya, dan kedua dia menjadi sosok yang akan melalui proses pergantian 3 zaman kerajaan dan mendampingi raja-rajanya. Jadi dari mulai Demak, nanti ke Pajang, bahkan ke Mataram, Sunan Kalijogo memang selalu hadir. Tapi yang utama dari itu, Sunan Bonang itu melihat sosok Sunan Kalijogo ini kedepannya akan seperti tokoh pengganti Syekh Subakir, di mana selain pemahaman keilmuan Islamnya, terutama tasawufnya yang sangat dalam, Sunan Kalijogo juga mempunyai sisi karomah dan kesaktian yang menyerupai Syekh Subakir. Itu yang membuat akhirnya Sunan Bonang memilih setia untuk mendampingi Sunan Kalijogo. Itu nanti kita bisa ceritakan di kisah yang lain. Terkait Sunan Bonang juga kita tahu bahwa beliau ini memang putra dari Sunan Ampel, yang memang dari kecilnya Sunan Ampel sudah menyiapkan, selain tentu saja dari keilmuan Islam dari ayahnya Sunan Ampel, juga pernah ada cerita waktu itu di episode sebelumnya yang merantau ke Pasai segala macam. Sunan Ampel ayahnya melihat bahwa Sunan Bonang ini agak berbeda dengan gaya atau kelebihan yang dimiliki Sunan Ampel, yang kemudian hari kita melihat bahwa memang bentuk syiar Sunan Bonang itu yang masuk dan menyentuh wilayah budaya. Bahkan diceritakan juga bagaimana keberanian Sunan Bonang
yang masuk ke pedalaman Kediri, di mana di sana sudah ada kepercayaan lama, bahkan diceritakan sempat bentrok dengan aliran-aliran Birawa Tantra. Di situ terlihat bahwa Sunan Bonang sifatnya memang berani, agak tegas, keras ya, agak tegas. Mungkin kalau saya bisa bilang mungkin mix, dia itu antara setengah Sunan Kudus, setengah Sunan Kalijogo akhirnya. Kalau di ujung akhir, kalau kita ngelihat Sunan Kalijogo kan super luas sekali. Kalau Sunan Kudus kan keras memang dia, apalagi urusan akidah segala macam. Dan Sunan Bonang ini memang terkenal berani masuk, bahkan ada cerita, nanti kalau sempat kita ceritakan, termasuk karomah beliau saat bentrok dengan aliran-aliran pemuka agama Birawa Tantra. Oh iya, terkait keberanian beliau itu bahkan oleh masyarakat Demak ketika itu ia dikenal sebagai pemimpin bala tentara Demak. Dialah yang memutuskan pengangkatan Sunan Ngudung sebagai panglima tentara Islam saat itu, tentara Islam Demak, yang kemudian saat Sunan Ngudung gugur, Sunan Bonang pula yang mengangkat Sunan Kudus menggantikan Sunan Ngudung menjadi panglima tentara Islam Demak. Di situ terlihat bahwa satu sisi sifat Sunan Bonang itu tegas, yang kemudian itulah dia menunjuk Sunan Kudus sebagai panglima perang, karena memang terlihat dari sisi apa ya, sisi tegasnya lah. Berbicara mengenai Sunan Bonang juga, beliau ini terkenal sebagai apa ya, pemimpin di sidang-sidang pengadilan di saat Demak berdiri, karena beliau itu dipandang adil dalam membuat keputusan yang biasanya bisa memuaskan banyak orang. Bahkan ada cerita proses pengadilan atau proses pemanggilan, investigasi lah atau pengadilan lah istilahnya, sesi jenar itu dipimpin langsung oleh Sunan Bonang saat itu. Memang ada berbagai versi cerita, termasuk lokasinya juga, lokasi pengadilan sendiri ada dua versi. Ada yang bilang di Masjid Agung Kasepuhan Cirebon, tapi ada yang bilang di Masjid Agung Demak. Itu nanti kita bahas. Tapi itu sedikit cerita Sunan Bonang, bahwa beliau juga sempat atau ditunjuk atau sering berperan di pengadilan-pengadilan di masa Demak. Selain itu, kalau berbicara Sunan Bonang secara garis besar, kita tahu ada ajaran 3 tiang agama beliau yang sampai sekarang juga masih diamalkan oleh penerus-penerusnya. Ada cerita terkait kitab Primbon Bonang, apa itu, nanti kalau memang waktunya masih ada kita coba bahas di akhir cerita ini atau di sesi sendiri. Bahkan ada cerita tentang terkenal itu Suluk Wujil ya. Suluk Wujil itu karya Sunan Bonang. Apa itu Suluk Wujil juga, wah itu suluk yang luar biasa. Nanti kalau memang memungkinkan kita akan bahas sendiri terkait Sunan Bonang. Itu garis besar mengenai Sunan Bonang yang akan kita kupas sedikit demi sedikit. Memang mungkin akan jauh dari sempurna, tapi setidaknya menjadikan warna pengetahuan baru buat kita. Oh ya, buat teman-teman yang ingin ziarah ke makam Sunan Bonang dan belum tahu tempatnya, monggo mampir. Makam Sunan Bonang terletak di Kompleks Pemakaman Desa Kutorejo, Kecamatan Tuban, di dalam kota Tuban. Tepatnya kalau tahu alun-alun Tuban itu sebelah barat alun-alun Tuban, di sebelah baratnya Masjid Agung Tuban. Makam Sunan Bonang sendiri dikelilingi tembok dengan 4 buah pintu gerbang untuk bisa masuk ke kompleks makam. Pintu gerbang di makam Sunan Bonang berupa gapura padu raksa, padu raksa, di mana di pintu gerbang sebelah selatan itu berbentuk semar tinandu dengan atap berhias ornamen bunga-bunga
dengan dinding di kiri kanan dan kirinya itu dihiasi piring-piring dan mangkuk keramik Cina lah, ornamen Cina lah intinya. Makam Sunan Bonang sendiri terletak di dalam sebuah cungkup berbentuk joglo atau joglo dengan atasan atau atap yang bertingkat, di mana pada dinding bagian selatan cungkup terdapat hiasan flora dan fauna berupa panorama dan ragam hias geometris. Serta di dinding ini terdapat condro sengkolo, yaitu Jalmo Wihono Kayuning Sawit Jagat, yang menunjukkan angka tahun 1611 Saka atau 1689 Masehi, di mana itu adalah angka tahun yang menunjukkan waktu dibangunnya cungkup tersebut. Mengenai asal usul dan nasab Sunan Bonang, kita tahu bahwa Sunan Bonang adalah putra keempat Sunan Ampel dari perkawinan dengan Nyai Ageng Manila atau Condrowati, versi lainnya Putri Aryo Tejo Tuban. Terus menurut Bapak Trisakin Majapahit dan Bapak Cirebon, kakak-kakak Sunan Bonang itu antara lain Nyai Patimah yang nantinya bergelar Nyai Gedeng Panyuran, Nyai Wilis alias Nyai Pengulu, terus ada Nyai Taluki bergelar Nyai Gedeng Maloka. Sedangkan adik Sunan Bonang adalah Raden Kosim yang kelak menjadi anggota Wali Songo juga, dan nanti kita familiar dengan sebutan Sunan Derajat. Nama kecilnya kita sudah tahu, sudah bahas sebelumnya. Sunan Bonang itu nama kecilnya Mahdum Ibrahim, Syekh Maulana Mahdum Ibrahim. Ada beberapa versi menyebutkan perkiraan, hanya perkiraan saja, tanggal lahirnya sekitar tahun 1465 Masehi. Selain tadi memiliki 4 saudari seibu yang sudah saya sebutkan, Sunan Bonang juga memiliki beberapa orang saudari dari lain ibu, diantaranya adalah Dewi Murtosia yang kita tahu nanti diperistri Sunan Giri, terus Dewi Murtosimah yang nanti juga akan diperistri oleh Raden Patah. Versi Bapak Cirebon sendiri masih menyebut bahwa dari istri ayahnya yang lain, Sunan Bonang itu memiliki saudara Syekh Mahmud, ada Syekh Saban alias Ki Rancah, ada Nyai Manduro, ada Nyai Piah. Itu saudara-saudaranya. Kalau dari Babat Gresik kan memang sudah ada disebutkan 9 putra-putri Sunan Ampel kayak Nyai Ageng Manyuran, Nyai Ageng Manila, Nyai Ageng Wilis, Sunan Bonang itu, terus Sunan Derajat, Ki Mamat, Syekh Ahmad, Nyai Ageng Madarum, dan Nyai Ageng Supiah. Oh iya, ingin menambahkan juga, oleh karena ibu kandungnya berasal dari Tuban dan adik kandung ibunya itu Aryo Wilatikta yang nanti akhirnya menjadi Adipati Tuban juga, terlihat bahwa Sunan Bonang itu memang ada hubungan khusus dengan keluarga Bupati Tuban nantinya, sehingga sampai wafat dia minta dimakamkan di Tuban. Nanti ada kisahnya itu. Terus kenapa juga kisah hubungannya dekat dengan Sunan Kalijogo, selain tadi yang saya ceritakan, memang ada konteks kekeluargaan juga ternyata. Jadi Arya Wilatikta Adipati Tuban itu nanti jatuhnya kan masih pamannya Sunan Bonang yang ayah dari Sunan Kalijogo itu. Sebuah silsilah Sunan Bonang pernah muncul di pertengahan abad 19, di mana menggambarkan bahwa Sunan Bonang atau Mahdum Ibrahim itu nasabnya masih dari Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Walaupun di situ masih tertulis mengenai Maulana Malik Ibrahim yang sebelumnya kita bahas, masih ada kesimpang siuran antara Maulana Malik Ibrahim yang dianggap sama dengan Asmara Kondi, padahal tokoh yang berbeda. Tapi lepas itu, hanya penamaan itu saja yang berbeda. Untuk narik nasab ke atasnya itu hampir sama sebenarnya kalau kita merujuk ke beberapa versi. Kita tahu bahwa dalam hal
sumber keilmuan Sunan Bonang, beliau pertama memang belajar mengenai pengetahuan dan ilmu agama itu langsung dari ayahanda beliau, yaitu Sunan Ampel, di mana ada cerita bahwa proses penggemblengan Sunan Ampel ke Sunan Bonang sendiri agak berbeda dibanding ke santri yang lain. Dalam halnya itu berbedanya tingkat kedisiplinannya, kekerasannya bahkan berbeda, karena Sunan Ampel saat itu sudah melihat bahwa memang ada kelebihan khusus di Sunan Bonang yang merujuk kekuatan terkait nantinya itu kedepannya Sunan Bonang sosok yang luar biasa di sisi penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, ilmu uslunuddin, tasawuf, seni, sastra, juga arsitek, bahkan ilmu silat itu ada di Sunan Bonang. Ditambah dengan tentu saja kesaktian, karomah, dan hal-hal yang menakjubkan lah. Bahkan diceritakan sejak muda sendiri, waktu masih bersama Sunan Ampel, masih di bawah bimbingan ayahnya, sampai nanti beliau berdakwah, Sunan Bonang itu memang terkenal sangat pandai mencari sumber air di mana tempat-tempat yang susah air. Bila ada tempat yang susah air, Sunan Bonang ini spesialisnya mencari sumber air. Itu sudah terkenal atau memang kelebihan beliau dari sejak kecil. Lepas dari Sunan Ampel sendiri, kita tahu dari cerita sebelumnya memang ada saat Sunan Bonang ikut Sunan Giri ke Pasai saat mau ke Mekah, mampir ketemu ke Syekh Maulana Isa, ayahanda Sunan Giri, di mana nanti ada cerita juga penambahan atau memperkuat ilmu tasawuf Sunan Bonang itu sendiri. Bahkan kelebihan beliau mengenai urusan air, pengairan dan segala macam itu, kalau kita melihat Babad Doho Kediri itu ada penggambaran bagaimana Sunan Bonang itu dengan pengetahuannya dan kesaktiannya yang luar biasa itu bisa mengubah aliran Sungai Brantas. Ya, kita bayangin aliran Sungai Brantas zaman dulu kan derasnya seperti apa. Itu dengan pengetahuan Sunan Bonang, beliau bisa mengubah aliran Sungai Brantas sehingga menjadikan daerah yang enggan menerima dakwah Islam saat itu di sepanjang aliran Sungai Brantas akhirnya susah air. Jadi ada satu sisi daerah yang susah air, yang kemudian ada satu sisi daerah yang malah kelebihan air. Bahkan nanti ada cerita di mana dia tanding dengan Buto Locaya yang mengecam tindakan Sunan Bonang itu, yang sebenarnya ada landasannya sih. Dan bahkan ada cerita yang kesaktian Sunan Bonang yang bentrok dengan tokoh pengiwanya Bluncing. Jadi dia itu alirannya pengiwa, penerus calon arang. Juga itu ada ceritanya, nanti kita bahas di sesi karoma aja lah mungkin ya, biar nggak rancu. Tapi dari situ terlihat bahwa memang Sunan Bonang sendiri ada sisi tegas. Memang ada sisi tegas yang kadang memang dia punya kelebihan syiar dari sisi seni dan budaya, tapi sifat tegas beliau kadang-kadang muncul. Terkait cerita yang air itu sifat tegas beliau dan bentrok langsung dengan aliran Birawa itu, bagaimana kerasnya beliau. Makanya yang tadi awal saya sebutkan bahwa nanti kedepannya itu kelebihan beliau itu diturunkan untuk sisi seni dan budaya, dan keluasannya itu larinya ke Sunan Kalijogo, tegasnya segala macam kerasnya itu ke Sunan Kudus sebetulnya. Itu terkait Sunan Bonang. Sunan Bonang selain tegas yang tadi saya sebutkan sangat istimewa di bidang seni dan budaya, itu memang kita tahu bahwa Sunan Bonang itu nantinya dakwahnya memang menjalankan pendekatan yang lebih mengarah kepada hal yang bersifat seni dan budaya. Tapi ini ada masanya, yang awal-awal itu memang dia itu agak-agak tegas, tadi yang sempat bentrok segala macam. Nanti dia juga mempelajari kultur arus bawah, terutama penduduk pedalaman, yang akhirnya membuat dia mengarahkan atau membuat seni dakwah dari sisi seni dan kebudayaan, yang kemudian diteruskan dilakukan oleh Sunan Kalijogo muridnya.
Salah satu kelebihan Sunan Bonang yaitu beliau pernah berdakwah menjadi dalang, bahkan juga memainkan wayang. Tak hanya itu juga kadang-kadang beliau itu juga piawai mengubah tembang-tembang mocopat. Mungkin kelebihan ini beberapa pendapat menganalisa bahwa kelebihan seni dan budaya itu didapat Sunan Bonang dari jalur keluarga ibunya yang merupakan bangsawan Tuban, di mana di sana Sunan Bonang banyak belajar tentang kesenian dan budaya Jawa, yang akhirnya dia paham betul seluk-beluk yang berkaitan dengan kesusastraan Jawa atau sastra Jawa, terutama yang terkait tentang tembang-tembang mocopat yang saat itu sangat populer. Bahkan akhirnya sejumlah tembang mocopat diketahui digubah oleh Sunan Bonang itu sendiri. Yang paling sering diceritakan keistimewaan dalam sisi seni dan budaya itu saat Sunan Bonang berdakwah, beliau itu selalu membawa bonang, itu cikal bakal yang tadi saya sebutkan nama bonang. Beliau membawa peralatan gamelan bonang yang dipukul-pukul dengan kayu lunak yang akhirnya menimbulkan suara yang merdu di telinga penduduk setempat, yang akhirnya menarik minat penduduk untuk berkumpul, apalagi kalau yang membunyikan langsung Sunan Bonang. Memang kadang-kadang ada santrinya, tapi kalau pas Sunan Bonang itu suaranya memang merdu di telinga penduduk setempat, yang akhirnya membuat mereka kumpul karena mereka merasa bahwa di situ saat Sunan Bonang memainkan gamelan atau alat musik itu terlihat cita rasa seni yang bunyinya itu, pengaruhnya itu ke pendengarnya itu kayak apa ya, menarik lah, sehingga banyak penduduk yang datang ingin mendengarkannya, yang kemudian setelah berkumpul Sunan Bonang ngajar nih, memberi pelajaran bagaimana caranya memukul alat gamelan itu atau cara memainkan. Nggak langsung dakwah, justru malah memainkan alat gamelan. Setelah itu baru biasanya dilanjutkan bagaimana melanggamkan tembang-tembang ciptaan Sunan Bonang yang sudah digubah, yang sebetulnya merujuk ke ajaran tasawuf lah, ajaran Islam. Itulah siasat Sunan Bonang dalam bentuk dakwah ke pedalaman dari sisi budaya, dari sisi seni, sehingga dari itu tidak sedikit hati rakyat itu bisa direbut akhirnya, atau tumbuh, ya namanya seneng ya, akhirnya tumbuh dengerin lagu, tembangnya mau belajar, akhirnya mau belajar Islam. Oh ya, tembang-tembang yang diajarkan Sunan Bonang yang sebetulnya berisikan ajaran agama Islam itu memang prosesnya itu kayak penduduknya tertarik, yang akhirnya belajar tembangnya dulu, tapi tidak tahu bahwa di dalamnya itu ada ajaran Islamnya, ajaran agama Islam. Akhirnya prosesnya itu kayak proses dengan senang hati, proses tanpa paksaan. Bahkan yang tembang-tembangnya yang tadi kita sempat tahu ya, kayak Tombo Ati itu ya termasuk tembang-tembang karya Sunan Bonang. Terkait cerita dakwah Sunan Bonang, sebetulnya kalau merujuk tadi sekilas-sekilas saya sampaikan, itu memang ada masa di mana usaha dakwah beliau di awal itu beliau sendiri anggap kurang berhasil, yang kemudian akhirnya nanti ada cerita di mana di ujungnya itu ada perubahan gaya syiar beliau ke masyarakat, termasuk pola seni dan budaya itu sebetulnya gaya yang dilakukan beliau di masa-masa tengah ke akhir lah, karena kita tahu kalau di masa awal dakwah Sunan Bonang itu agak cenderung tegas dan keras. Kalau merujuk cerita Babat Dowo Kediri misalnya yang tadi terkait Sungai Brantas, itu ada cerita di mana dakwah awal
Sunan Bonang di pedalaman Kediri itu ada pendekatan yang sifatnya keras. Bahkan ada cerita di mana beliau itu langsung sempat melakukan pengerusakan terhadap area pemujaan Pengiwa atau area pemujaan Birawa Tantra yang dipuja penduduk. Bahkan akhirnya beliau ada proses mengubah aliran Sungai Brantas yang akhirnya membuat satu sisi penduduk itu kekurangan air, tapi satu sisi penduduk itu kelebihan air atau banjir. Hal itu dilakukan beliau karena gaya dakwah tegas dan keras beliau di awal, yang justru kemudian itu beliau dapat melihat bahwa dari dakwah beliau yang keras itu ternyata terlihat resistensi penduduk asli yang saat itu penduduk Kediri Ndoho, yang akhirnya berujung ke konflik, bahkan perdebatan yang akhirnya sampai terjadi pertarungan fisik yang tadi saya sebutkan antara Ki Buta, Lojaya, dan Nyai Blencing. Ya, nanti mungkin kalau masih ada waktu kita bahas di ujung masalah kisah itu, kisah karomah Sunan Bonang terkait bentrok fisik lah. Itu benar-benar bentrok fisik dan bentrok kesaktian sih antara Ki Buta, Lojaya, dan Nyai Blencing dengan Sunan Bonang. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan dari itu Sunan Bonang menyimpulkan bahwa gaya yang seperti itu ternyata nggak bisa, kurang sukses atau kurang berhasil lah, yang nanti akhirnya ada proses di mana pengalaman itu dibagikan ke Sunan Kalijogo dan Sunan Kudus. Akhirnya mereka mengambil sisi-sisi yang berbeda, terutama Sunan Kalijogo nanti sangat dekat sekali, intens ada pengalaman dari Sunan Bonang yang dibagi ke Sunan Kalijogo, yang akhirnya membuat bentuk syiar atau dakwah Sunan Kalijogo itu memang berbeda. Dan itu juga nanti sempat ada debat sih, bahkan malah antara Sunan Kalijogo dengan gurunya sendiri Sunan Bonang terkait dakwah loh ya. Masih debat itu dalam artian debat mencari kebaikan, bukan debat apa, karena kita tahu ada nantilah panjang ceritanya ya terkait pengalaman Sunan Kalijogo sebagai maling, begal dan sebagainya, dan Sunan Bonang akhirnya mereka ketemu, diskusi segala macam, akhirnya metode dakwahnya memang harus dirubah. Akhirnya memang dari pengubahan pengalaman Sunan Bonang nanti disempurnakan oleh Sunan Kalijogo.